أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang semoga selalu dalam lindungan serta penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Hisnul Muslim, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa doa-doa terkait pergi ke masjid, masuk masjid, serta keluar darinya. Ini sudah selesai pembahasan kita. Sebelum kita melanjutkan pada doa yang lain, saya sedikit ingin mengkoreksi. Pada pertemuan yang lalu saya salah menyebutkan salah satu nama dari seorang tabi'in, ulama besar. Kalau tidak salah, saya sering mengulang nama Abu Lubabah. Ternyata nama tersebut bukan Abu Lubabah, tapi Abu Kilabah. Jadi ini koreksi saya pada pertemuan yang lalu. Yang benar adalah namanya Abu Kilabah. Saya tertukar dengan Abu Lubabah. Ternyata nama yang benar adalah Abu Kilabah. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berlalu beberapa pembahasan terkait zikir atau doa yang telah kita bahas. Masuklah kita pada zikir yang ke-22 atau doa yang ke-22. Saya ingatkan bahwa kitab ini secara berurut sepertinya ditulis oleh pengarangnya. Jadi kita sempat memulai dari doa bangun tidur. Habis bangun tidur ngapain? Biasa ke toilet, apa yang dibaca di saat masuk dan keluar toilet. Kemudian sehabis seorang melakukan aktivitas di toilet, tentu dia akan mengganti bajunya. Apa yang dibaca oleh seseorang ketika mengganti bajunya, membuka bajunya, memakai bajunya. Ini sudah kita bahas secara berurutan. Setelah selesai mengganti, membuka dan memakai bajunya, dia akan bersiap-siap pergi ke masjid. Maka ada zikir keluar serta masuk ke rumah. Ketika seseorang membaca doa atau zikir keluar masuk rumah, tujuan dia tentunya di pagi hari ke masjid. Ada doa khusus lagi yang diajarkan oleh Nabi, apa yang dibaca oleh seorang muslim ketika dia menuju masjid. Sehabis dia sampai ke masjid, tentu dia akan masuk ke masjid dan keluar masjid. Ada lagi doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi ini secara berurutan ditulis oleh beliau. Nah, ketika seorang muslim dia berada di masjid, lalu kemudian apa yang dia lakukan? Di antara yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika dia sampai ke masjid adalah mendengarkan azan dan mengikuti bacaan azan. Apa yang diucapkan oleh muazzin, dia ucapkan dengan ucapan yang sama, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka jawabannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Baik, ini zikir yang pertama yang akan kita jelaskan, yaitu mengucapkan ucapan yang sama seperti diucapkan oleh muazzin. Jadi ketika muazzin mengucapkan Allahu Akbar, kita yang sudah sampai di masjid sangat-sangat dianjurkan. Bahkan ada khilaf para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah bagi jamaah mendengarkan azan. Azan
yang azan itu dikumandangkan untuk memanggil orang yang salat dan dia berada di waktunya, terdengar suara azan itu, ada sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Tapi pendapat yang kuat dalam masalah ini hukumnya hanya sekedar sunnah. Pendapat yang kuat hukumnya hanya sekedar sunnah. Artinya kalau kita melihat ada beberapa jamaah di pojokan sana, muazin sedang mengumandangkan azan, dia ngobrol 2-3 orang di pojokan sana. Dia tidak berdosa. Hanya saja dia menyelisihi sunnah. Harusnya dia diam dan dia mendengarkan suara azan tersebut dan menjawab apa yang diucapkan oleh muazin. Begitu sunnahnya. Jadi dia lebih beradab untuk menghentikan segala aktivitasnya, segala pembicaraannya. Mereka harusnya terdiam sejenak mendengarkan muazin dan mengucapkan semisal apa yang diucapkan atau dikumandangkan oleh muazin tersebut. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membacakan beberapa zikir-zikir yang hendaknya dibaca oleh seorang yang sudah sampai di masjid, kita akan bacakan beberapa keutamaan-keutamaan bagi mereka yang menjawab azannya seorang muazin. Keutamaan yang pertama yang didapatkan oleh orang tersebut adalah doanya diterima. Di orang yang menjawab panggilan muazin, maka ketika dia selesai menjawab itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada mereka dengan pengabulan doa ketika mereka berdoa. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innal muadzinina yafdalunana." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para muazzin itu telah melampaui kami. Wahai Rasulullah, muazzin-muazzin itu telah banyak mendapatkan karunia, keutamaan yang besar di sisi Allah. Sedangkan kami ini orang biasa-biasa saja, orang yang tidak ditunjuk sebagai muazzin, kami tidak diangkat sebagai muazzin. Kami kadang-kadang iri ya Rasulullah, datang ke masjid, mendengarkan ada yang azan. Artinya di masjid tersebut kan memang tidak boleh siapa saja tiba-tiba ngambil mic kemudian dia azan, nggak boleh seperti itu. Tidak beradab. Siapapun jamaahnya, sehebat apapun dia, karena di suatu masjid yang kita hadir di sana tentu sudah diatur sedemikian mungkin oleh pengurusnya, sudah ditunjuk siapa imamnya, sudah ditunjuk siapa muazzinnya. Tidak boleh masing-masing orang siapa dulu datang, lalu kemudian dia duduk di depan mic, kemudian dia mengumandangkan azan. Nah, inilah yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dia termasuk yang tidak ditunjuk oleh Nabi sebagai muazzin, karena muazzin Nabi itu ada 3 dalam riwayat diceritakan. Pertama Bilal bin Rabah, kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Ummi Maktum, dan yang ketiga ada muazzin Nabi yang di Mekah. Kalau 2 yang tadi kita sebutkan, ini muazzin Nabi yang di Madinah. Bilal, kemudian Ibnu Ummi Maktum, dikenal dengan Ibnu Ummi Maktum. Nama aslinya Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, muazzin Nabi SAW di Mekah namanya Abu Mahzurah. Jadi kalau Nabi ke Mekah, yang muazzinnya adalah Abu Mahzurah. Nah, para sahabat-sahabat yang lain yang tidak ditunjuk sebagai muazzin tentu curhatlah kalau bahasa kita kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, mereka-mereka itu mendapatkan karunia yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara karunia orang yang azan adalah mereka-mereka akan mendapatkan persaksian dari siapa saja yang mendengarkan azan itu. Kami ulangi, di antara karunia yang didapati oleh muazzin adalah muazzin itu akan mendapatkan persaksian yang baik dari siapa saja yang mendengarkan azannya. Saya tidak sebutkan manusia, tapi siapa saja. Maksudnya dari kalangan manusia, dari kalangan jin yang mendengarkan muazzin dari azan itu, bahkan dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Makanya dalam satu riwayat Nabi SAW ketika melewati berpapasan dengan seseorang yang kerjaannya mengembala. Di zaman itu kalau mengembala tidak dekat-dekat dengan pemukiman, tidak dekat-dekat dengan masjid. Mungkin pengembala itu akan keluar jauh sekali dari pemukiman untuk mencari rumputan. Dan dia
tidak pulang juga kadang-kadang di sore itu. Kadang bisa berhari-hari, membawa ratusan ekor dombanya, ratusan ekor ontanya, dia bawa kemahnya, tendanya, dia kadang-kadang tidur di padang pasir tersebut. Terus bagaimana kondisi sholatnya? Dia akan sholat sendirian. Makanya ketika Nabi SAW melihat kondisi seorang tersebut, Rasul pun berpesan, kalau masuk waktu sholat, kamu silahkan azan, teriak sekencang-kencangnya. Jadi tidak mesti azan ini dikumandangkan oleh mereka-mereka yang berada di masjid saja. Jadi ketika kita misalnya bersama dengan keluarga sedang liburan dan tempat kita liburan itu masjid jauh. Kalau kita memaksakan diri untuk ke masjid bisa jadi menempuh 15-20 menit, setengah jam. Dan dalam kondisi kita juga sedang safar, tidak diwajibkan untuk melakukan sholat berjamaah bagi laki-lakinya. Maka dianjurkan ketika kita ingin sholat bersama keluarga, azan. Kumandangkan azan. Suruh anak kita yang putranya untuk memandangkan azan, atau kita ambil bagian yang begitu hebat ini, kita yang azan. Azan, kencangkan suaranya. Karena suara ketika kita azan itu didengar oleh yang di sekitar kita, misalnya kita tempat wisata A misalnya, kita azan sekencang-kencangnya di sana, maka siapa saja yang mendengar di tempat itu, kelak mereka-mereka itu akan memberikan persaksian. Bayangkan, kita akan sungguh bergembira sekali kalau yang memberikan kesaksian kebaikan itu kepada kita 3 orang, 4 orang, kita sudah gembira. Saat kita meninggal dunia, lalu ada 3-4 orang teman-teman sekitar kita memberikan kesaksian. Masya Allah, Bapak Fulan itu dulu rajin ke masjid, sholat berjamaah, rajin ngaji. Ini kan pujian-pujian, kesaksian-kesaksian yang baik yang kita dapatkan dari teman-teman kita. Kita sudah senangnya luar biasa. Ini bayangkan, kesaksian ini tidak hanya dari orang-orang sekitar kita, tapi orang-orang yang mungkin jauh dari kita, yang tidak mengenal kita, tapi dia pernah mendengarkan suara azannya kita. Ini menunjukkan bahwa muazin itu mendapatkan karunia yang begitu hebat, begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi sahabat ini curhat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, terlalu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan muazin. Mereka ini karunianya begitu banyak. Mereka ini mendapatkan keutamaan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi SAW pun menghibur seorang laki-laki yang bertanya ini. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qul kama yaqulun." Kalau begitu, kamu ucapkan apa yang diucapkan oleh muazzin. Fa idza intahaita fasal tu'ta. Kalau kamu sudah selesai mendengarkan azan dan kamu menjawab sesuai apa yang diucapkan oleh muazzin tersebut, setelah itu kamu berdoa kepada Allah, niscaya doamu akan dikabulkan. Ini potongan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bagi orang yang menjawab azan. Jadi tidak usah cemburu dengan mereka-mereka yang bertugas sebagai muazzin, karena mereka sudah ditunjuk. Kecemburuan kita itu pantas, wajar sebagai seorang mukmin. Ini adalah kecemburuan yang baik ketika mendapati karunia ada pada sisi orang lain dan tidak ada pada diri kita. Boleh kita cemburu, boleh. Tapi bagaimana kecemburuan yang baik? Nih seperti yang diajarkan oleh sahabat tadi. Sehingga Nabi SAW memberikan solusi. Kamu tinggal mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazzin itu, lalu kemudian setelah selesai kamu berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya permintaanmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang pertama, yaitu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua bagi mereka yang mendengarkan azan, lalu kemudian mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazzin, maka mereka akan dijanjikan dengan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Umar bin Khattab, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-muazzin," apabila muazzin mengatakan Allahu akbar, kita pun menjawab Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita pun menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Sampai akhir muazzin mengumandangkan, kita pun menyelesaikan la ilaha illallah.
Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dakhalal jannah. Orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Jadi kita tidak berbicara tentang keutamaan muazzin. Yang kita bicarakan ini adalah keutamaan orang yang menjawab azan. Apa keutamaannya? Masuk ke dalam surga. Jadi sayang sekali kalau kita sedang mendengarkan azan, berada di masjid, kadang-kadang ada sebagian jamaah itu habis sholat maghrib, menunggu sholat isya. Menunggu sholat isya, baca Quran, kadang berzikir, kadang mungkin selesai baca Quran, bertemu 2-3 orang ngobrol, ketika azan berkumandang, diam. Dengarkan dan jawab. Kenapa? Karena keutamaannya hebat. Masuk ke dalam surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, husulus syafa'ah. Orang yang menjawab azan, maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita harapkan, semua umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharapkan syafaat nabinya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antara cara atau kiat untuk mendapatkan syafaat Nabi, dengarkan dan jawab apa yang dikumandangkan oleh muazzin. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala hina yasma'un nida." Siapa orang yang mendengarkan panggilan nida, nida ini di sini adalah azan. Siapa orang yang mendengarkan suara azan, lalu kemudian dia berdoa dengan ucapan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah, sampai akhir daripada doa itu, nanti kita akan jelaskan doa ini. Hallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Wajib bagi dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hallat ini ada sebagian ulama menafsirkan wajabat. Wajabat maksudnya adalah wajib bagi orang tersebut mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Baik, keutamaan yang keempat. Bagi mereka yang menjawab azan, husulul maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan tersebut, man qala hina yasma'ul muazzin, siapa orang yang mendengarkan suara muazzin, lalu kemudian dia membacakan satu zikir doa, nanti kita akan jelaskan doa tersebut. Ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin rasulah, lalu kemudian wa bil islami dinah. Jadi dibalik, biasanya kalau kita membaca zikir pagi dan petang, raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, atau dalam riwayat nabiyah. Nah, kalau pada bacaan azan dia dibalik, raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mendengarkan suara azan lalu kemudian dia membaca zikir ini, Nabi pun mengatakan ghufira lahu dzambuh, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Tentunya adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar tidak bisa diampuni dengan amalan-amalan seperti ini. Dia butuh taubat. Dosa-dosa besar itu butuh taubat. Kalau dia kaitannya dengan hak orang lain, dia harus minta kehalalan kepada orang yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan ampunan di sini adalah dosa-dosa kecilnya secara otomatis berguguran dengan dia melakukan, mendengarkan azan, menjawab azan, lalu membaca doa yang tadi barusan kita bacakan. Keutamaan terakhir dari menjawab azan, mendengarkan dan menjawab azan adalah Allah akan berselawat kepadanya. Allah akan berselawat kepadanya. Yang berselawat di sini, yang mendoakan kita di sini, bukan teman-teman kita, bukan orang-orang terdekat kita, karena tidak ada jaminan bagi mereka-mereka itu terkabulkan doanya untuk kita, tidak ada jaminan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang sudah berdoa salawat di sini, bisa diartikan di sini adalah Allah memuji-muji
Jadi Allah yang berselawat untuk manusia, maksudnya adalah Allah memuji manusia tersebut. Bagaimana cara kita mendapatkan pujian Allah Subhanahu wa taala di kalangan para makhluknya? Dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kita mendengarkan azan. Setelah kita mendengar azan, menjawab apa yang diucapkan oleh muazin tersebut, lalu kemudian kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ulangi, yang pertama dengarkan, kemudian menjawab sampai setelah azan, lalu jangan lupa berselawat kepada Nabi. Bagi mereka yang berselawat kepada Nabi setelah mendengarkan azan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah pun akan berselawat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Padahal kita selawat kepada Nabi 1 kali nih. Tapi Allah berselawat kepada orang tersebut 10 kali. Nah, untuk mendapatkan itu, untuk mendapatkan selawat Allah untuk orang-orang yang menginginkan selawat Allah tersebut, pujian Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah dengan mendengarkan azan, menjawab, serta jangan lupa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini diantara keutamaan-keutamaan yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait orang-orang yang mendengarkan serta menjawab apa yang diucapkan oleh muazzin. Baik, kita sudah sempat singgung tadi, hukum menjawab azan ini pendapat yang kuat adalah sunnah. Karena pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan beberapa para sahabat, ketika muazzin mengumandangkan azan, Allahu akbar, Allahu akbar, Nabi pun menjawab tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh muazzin. Nabi mengatakan alal fitrah. Alal fitrah, padahal yang diucapkan oleh muazzin Allahu akbar, Allahu akbar, Nabi setelah itu mengatakan alal fitrah. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa ketika mendengarkan azan dan menjawabnya, hukumnya tidak wajib. Begitu juga ketika ada muazzin yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, Nabi pun mengatakan kharaja minan nar. Artinya Nabi SAW mengucapkan ucapan yang berbeda dari apa yang diucapkan oleh muazzin tersebut. Maka disinilah para ulama mengambil kesimpulan, menjawab azan, menjawab dan mendengarkannya tidaklah wajib hukumnya. Dia hanya sekedar sunnah. Namun sayang sekali kalau sunnah ini tidak kita amalkan di saat kita sedang mendengarkan azan. Kecuali azan yang kita dengar itu adalah azan yang bukan dikumandangkan di masjid. Misalnya kita mendengarkan suara azan itu sedang di dalam mobil. Kita sedang nyetel suara radio misalnya. Nah, itu tidak ada sunnahnya seperti yang kita sebutkan tadi ini. Atau kita mendengarkan di televisi. Nah, itu tidak disunnahkan, atau mungkin rekaman, atau mungkin ada orang yang sedang berlomba azan, lomba azan. Nah, ini tidak termasuk dalam pembahasan kita tadi. Yang dimaksud dengan pembahasan yang kita sebutkan beberapa keutamaan-keutamaan tadi itu adalah azan yang dikumandangkan di saat masuk waktu sholat dan kita berada di masjid, atau mungkin tidak berada di masjid, kita berada di rumah, tapi terdengarkan suara azan di masjid yang kita biasa sholat di situ. Atau kita melewati masjid, kita tidak sholat di situ, tapi lewat, terdengar jelas suara azan itu. Sebatas yang kita dengar, tidak ada masalah untuk kita jawab suara azan itu. Namun yang lebih ditekankan di sini adalah apabila dia sedang berada di masjid, ini yang lebih ditekankan. Lalu kemudian dia sedang berinteraksi dengan teman-temannya, sedang ngobrol-ngobrol, sebaiknya hentikan obrolan itu. Sepenting apapun obrolan tersebut, karena jangan sampai suara obrolan kita mengganggu suara azan yang barangkali didengar oleh teman-teman yang lain, dan lebih kencang pula suara kita daripada suara azan itu. Ini tidak beradab. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak berlaku hanya bagi laki-laki, juga berlaku, hadis ini juga berlaku bagi perempuan-perempuan, para ibu-ibu yang sedang berada di masjid, jawab. Dengarkan azan, jawab. Maka mereka pun akan mendapatkan keutamaan yang tadi kita sebutkan satu persatu dari beberapa penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan sebutkan zikir yang pertama yang dibaca oleh orang-orang yang mendengarkan azan. Zikir yang pertama adalah
apa yang diucapkan oleh muazin itu kita ucapkan. Ini zikir. Jadi jangan mengira ini ucapan biasa. Jadi apa yang diucapkan oleh muazin, jawab semisal apa yang dikumandangkan azan tersebut oleh muazin. Kecuali pada dua tempat, yaitu kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Baik, ada beberapa faidah atau pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, sunnah menjawab muadzin dengan ucapan yang serupa setiap kali kita mendengarkannya. Baik dalam kondisi kita suci maupun dalam kondisi tidak suci. Tidak suci di sini mungkin saja sedang berhadas kecil, bahkan mungkin sedang berhadas besar. Tidak ada masalah. Karena anjuran untuk menjawab muazzin ini tidak diikat dengan harus dalam kondisi suci, tidak harus. Dalam kondisi kita sedang tidak suci pun, jika kita mendengarkan suara azan itu, maka dianjurkan, disunnahkan kita untuk menjawabnya. Bahkan tidak hanya bagi mereka yang suci, bagi perempuan. Dalam kondisi haid sekalipun, seorang perempuan itu, dia berada di rumah, lalu kemudian mendengarkan suara azan, jelas suara azan itu, dari masjid. Misalnya masjid tempat dia tinggal, komplek tempat dia tinggal. Terdengar suara azan itu jelas, padahal dia sedang haid nih. Maka dianjurkan, disunnahkan tetap bagi mereka untuk menjawab azan itu. Kecuali pada tempat-tempat yang atau pada keadaan-keadaan yang kita tidak dibolehkan untuk berzikir. Seperti kita sedang berada di toilet misalnya. Atau mungkin kita sedang melaksanakan sholat. Misalnya kita di masjid nih, kita betul-betul di masjid. Tadi kita udah takbir Allahu Akbar. Enggak berapa lama, baru selesai baca Al-Fatihah, berkumandanglah azan. Dalam kondisi seperti ini, maka kita lanjutkan sholatnya, tidak perlu kita mendengarkan suara azan apalagi sampai menjawabnya. Kita harus fokus, konsentrasi pada bacaan-bacaan sholat kita tadi. Adapun selain pada dua keadaan ini, keadaan kita tidak sedang berada di toilet, keadaan kita tidak sedang melakukan sholat, maka kita dianjurkan dan sunnah bagi kita untuk mendengarkan serta menjawab azan tersebut. Baik, pelajaran yang berikutnya adalah al-aslu ala man sami'an nida' minal mukallafina minar rijal. Hukum asal bagi mereka yang mendengarkan suara azan ini adalah mereka-mereka yang sudah dibebankan mukallaf, sudah dibebankan syariat dari laki-laki, ghairi ulil a'zar, bukan yang mereka mendapatkan uzur, laki-laki yang tidak mendapatkan uzur. An yusari'u li ada'is shalah, hendaknya mereka bersegera untuk menunaikan salat di masjid. Wa fi jamaah, secara berjamaah, ma'al imam ar-ratib, bersama imam tetap yang sudah ditunjuk oleh pengurus masjid. Ini hendaknya untuk kita perhatikan. Tidak hanya sekedar kita mendengarkan azan, menjawabnya, tapi bersegera, bersiap-siap untuk menunaikan salat wajib secara berjamaah bersama imam yang utama. Saya sholat berjamaah juga, tapi dengan teman-teman. Alhamdulillah. Kalau memang ada uzurnya tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada uzur, maka diusahakan untuk segera datang ke masjid dan melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu itu bersama imam tetap yang sudah ditunjuk. Adapun nanti ada kloter kedua, kloter ketiga, kloter keempat, kalau memang ada uzur bagi mereka, keterlambatan itu lalu kemudian membuat jamaah lagi, tidak ada masalah. Namun kalau dia tidak ada alasan, kenapa telat? Enggak tahu. Kenapa telat? Malas-malasan. Kenapa telat? Begini begitu. Tidak bisa diterima alasan itu, maka pendapat ada sebagian ulama mengatakan dia berdosa. Sebagian ulama mengatakan bahwa berdosa apa yang dilakukan oleh orang tersebut, karena ada sebagian ulama memandang bahwa hukum sholat berjamaah wajib. Hukum sholat berjamaah wajib. Baik, di antara faidah yang lainnya, yaitu bagaimana jika seorang muazin di waktu subuh misalnya
mengucapkan as-salatu khairum minan naum, apa yang akan diucapkan oleh para pendengarnya dan bagaimana jawabannya? Ada sebagian orang mengatakan sadaqta wa bararta. Ada sebagian yang mengatakan jawabannya adalah sadaqta wa bararta. Ternyata setelah dicek dan saya juga mencari kemarin, ternyata jawaban itu tidak ada hadis yang sahih menjelaskan tentang cara menjawab as-salatu khairum minan naum dengan jawaban sadaqta wa bararta. Terus apa kita jawab ucapan tersebut? Sesuai dengan hadis Nabi tadi. Apa kata Nabi sallam? Kul kama yakulun. Ucapkan sesuai apa yang diucapkan oleh muazzin. Kalau muazzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, ucapkan semisal dengan apa yang diucapkan oleh muazzin. Kita juga mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Ini pendapat yang kuat. Baik. Barangkali ada yang nanya, Ustaz, yang tepat ucapan as-salatu khairum minan naum itu di azan pertama atau di azan yang kedua? Ada khilaf para ulama dalam masalah ini. Ada sebagian mengatakan kalau azan itu ada dua, ada azan yang dikumandangkan di fajar kazib. Fajar kazib itu ya mulai di setengah jam lah ya, setengah jam sebelum masuk waktu subuh. Kalau sekarang misalnya subuh jam berapa? Subuh jam 5 kurang 20. Ya sekitar segitulah ya. Nah, setengah jam sebelumnya sekitar jam 4 lewat 10 atau jam 4-nya. Kadang-kadang di beberapa masjid kita terdengar suara azan di sana. Nah, ini disebut dengan azan pertama. Biasanya azan ini kalau di zaman Rasulullah dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Lalu kemudian masuklah setengah jam berikutnya waktu sholat subuh. Ini disebut dengan waktu fajar shadiq. Ini ada pembahasan khusus tentang pembeda antara fajar kadzib dan fajar shadiq. Tapi itu bukan pembahasan kita. Pembahasan kita adalah tentang as-salatu khairum minan naumnya. Baik, ketika masuk waktu sholat subuh, lalu kemudian majulah muazzin Nabi yang kedua, yaitu Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta. Biasanya sahabat ini akan diberitahukan oleh sahabat yang lain, wahai Ibnu Ummi Maktum, waktu subuh telah masuk. Lalu kemudian dikumandangkanlah azan yang kedua ini oleh muazzin Nabi yang kedua, yaitu Ibnu Ummi Maktum. Nah, dalam satu hadis diceritakan yang membaca as-salatu khairum minan naum itu adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tadi mengumandangkan azan di azan yang pertama atau yang kedua? Azan yang pertama. Baik. Di azan yang pertama. Bahkan kata para ulama bahwa asal muasal as-salatu khairum minan naum ini adalah pada sahabat Bilal bin Rabah ini. Asal muasalnya begitu. Ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan ini, lalu kemudian beliau mendatangi Nabi, Nabi masih dalam kondisi tertidur. Karena Nabi SAW bangun di awal sepertiga malam terakhir. Kalau sekarang sepertiga malam terakhir, setengah dua misalnya, setengah dua itu Nabi udah bangun. Setengah dua, dan disunnahkan orang yang sudah terbangun di jam-jam segitu, setengah jam atau mungkin kurang daripada itu atau lewat daripada itu, dia istirahat dulu untuk mengumpulkan tenaga lagi, persiapan untuk sholat subuh. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi terbangun di jam setengah dua misalnya, melakukan sholat sejam, 2 jam. Nabi ingin istirahat agar kembali kekuatan nanti untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, datanglah Bilal tadi ingin mengumandangkan azan. Setelah selesai muazzin azan yang dikumandangkan oleh Bilal tadi ini, Bilal pun datang ke Nabi. Beliau melihat Nabi SAW sedang tertidur. Akhirnya Bilal mengatakan as-salatu khairum minan naum. Lalu kemudian kalimat itu disetujui oleh Nabi SAW untuk dikumandangkan di waktu salat subuh. Disetujui kalimat as-salatu khairum minan naum ini. Baik, ini pendapat yang pertama, mengatakan bahwa as-salatu khairun minan naum dikumandangkan di azan yang pertama. Ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa as-salatu khairun minan naum ini dikumandangkan di azan yang kedua. Dan ini bisa juga disebut dengan azan pertama. Kenapa? Karena
Hadis Nabi SAW mengatakan, baina kulli adzanaini as-salah. Di antara dua azan ada salat. Di antara dua azan ada salat. Apa yang maksud dengan dua azan di sini? Azan dan iqamah. Jadi iqamah itu, kalau kita merujuk kepada hadis Nabi, iqamat itu juga disebut dengan azan. Jadi kalau kita mendengar azan, sabda Nabi mengatakan baina kulli azanaini as-salah, di antara dua azan ada salat sunnah, maksudnya salat qabliyah, maka yang dimaksud dengan azan pertama adalah azan ketika masuk waktu subuh itu. Jadi as-salatu khairum minan naum itu dibaca ketika waktu salat subuh. Dan ini dikuatkan lagi oleh hadis Abu Mahzurah. Abu Mahzurah ini sudah kita jelaskan tadi. Ini adalah muazzin Nabi yang ada di Mekah. Suatu ketika Abu Mahzurah ini bertanya kepada Nabi SAW terkait dengan azan subuh. Ya Rasulullah, apa yang saya baca ketika saya mengumandangkan azan di waktu subuh? Nabi pun menjelaskan, tambahkan as-salatu khairum minan naum ini. Maka kemudian ditambahkan oleh Abu Mahzurah dengan as-salatu khairum minan naum, dan dibacakan ketika itu pada azan setelah masuk waktu subuh, bukan pada fajar kadzibnya, tapi pada fajar sodik. Fajar sodik ini adalah ketika azan berkumandang setelah dipastikan sholat subuh itu telah tiba, waktu sholat subuh telah tiba. Lalu kemudian dikuatkan hadis yang lain, Nabi SAW ketika mendengarkan azan Abu Mahzurah ini, Nabi langsung mengerjakan sholat 2 rakaat. Itulah sholat qabliyah subuh. Maka kalau kita merujuk kepada pendapat ulama kontemporer sekarang ini, seperti Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz rahimahumullahu ta'ala, mereka lebih cenderung kepada pendapat yang kedua ini, yang menjelaskan as-salatu khairum minan naum itu dibaca pada azan setelah masuk waktu subuh. Ini pendapat yang dikuatkan oleh beliau. Adapun pendapat-pendapat yang lain, seperti Syekh Albani, ulama kontemporernya, mereka lebih menguatkan pendapat ucapan as-salatu khairum minan naum itu dikumandangkan sebelum masuk waktu subuh. Itulah azan yang pertama tadi, ya kurang lebih setengah jam sebelum waktu subuh. Allah alam bisawab. Dan kami menerapkan di masjid kami ini adalah mengambil pendapat yang kedua tadi, yaitu mengucapkan as-salatu khairum minan naum dibacakan pada azan ketika masuk waktu salat subuhnya. Pendapat ini yang kami ambil sesuai dengan beberapa dalil-dalil yang telah dikemukakan tadi. Tapi bagi jamaah yang lain misalnya ingin mengambil pendapat yang dikuatkan oleh beberapa ulama seperti Syekh Albani, yang sekarang ulama kontemporer menguatkan pendapat itu, silahkan, tidak ada masalah, tidak mengapa. Karena juga ada dalil yang menguatkannya, seperti hadis Bilal bin Rabah tadi. Artinya masing-masing ulama memiliki dalil-dalil yang kuat. Maka tinggal kita kecenderungannya kepada pendapat ulama yang mana, selama ulama ini tetap bercanggah kepada dalil hadis Nabi SAW. Baik, berikutnya di antara faidah yang lainnya atau pelajaran yang lainnya yang bisa kita ambil dari potongan hadis yang kita bacakan adalah manakala kita berada di musim hujan atau anginnya sangat kencang, gerimis tapi anginnya kencang, mau keluar itu ngeri-ngeri sedap juga gitu, ngelihat pohonnya kencang, padahal azan sudah berkumandang, kita ingin mengerjakan sholat itu di masjid. Maka dalam kondisi yang seperti ini, azan hujan yang lebat, angin yang kencang misalnya, atau cuacanya sangat dingin sekali, di sebagian daerah itu ada yang sampai minus misalnya, tidak hanya 1 derajat, 2 derajat, itu dinginnya luar biasa itu. Apalagi ada sebagian sampai minus. Ini kan dinginnya bersangatan, apalagi orang yang tidak terbiasa. Kalau ada orang yang terbiasa, masya Allah, karena memang dia sudah berada di tempat itu, sudah terbiasa, sudah berinteraksi dengan kondisi-kondisi dan musim-musim seperti itu. Bahkan mereka itu berwuduknya pun dengan menggunakan salju itu.
Antum pernah nggak berwudu dengan menggunakan salju? Boleh nggak berwudu dengan menggunakan salju? Kan salju turun tuh. Antum keluar dari rumah, langsung lihat tumpukan salju depan rumah. Antum berwudu, ambil tuh salju, jangan batu es. Jangan, Ustaz, saya mau pengen mengamalkan sunnah ini. Artinya kan ada tuh di antara air yang suci lagi mensucikan, kan banyak tuh air yang suci dan boleh digunakan untuk mensucikan seperti air hujan, air sumur, air laut. Termasuk adalah salju, air es. Bukan pengamalan ini kita ambil es batu dari kulkas lalu kemudian kita serut gini, haluskan, lalu kemudian kita gunakan untuk berwudu. Bukan itu maksudnya. Artinya kita berada di suatu tempat yang memang itu adalah daerah turunnya salju. Ada sebagian, Masya Allah saya melihat kondisi yang seperti itu, dia tinggal keluar rumah, berada di depan rumahnya, diambil salju di depan rumah tumpukan sampai bersenti-sentimeter, ada sampai 30 atapnya ditutupi oleh salju. Nah dia gunakan itu untuk berwudu. Sudah biasa dia. Kalau kita ada besoknya langsung demam, nggak kuat badan kita menghadapi kondisi seperti itu. Nah kondisi-kondisi yang seperti ini, kata sebagian para ulama, cara azannya boleh dirubah. Ketika dia mengumandangkan hayya 'alas shalah, kalimat hayya 'alas shalah ini boleh diganti dengan sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah kalian masing-masing. Ini boleh sunnah ini diamalkan. Misalnya azan, bukan azan, hujan kencang, hujan lebat. Kemudian masuk waktu salat zuhur misalnya, masih terdengar, masih terlihat cuaca di luar, hujannya deras, muazin boleh mengganti panggilan ayo kita salat diganti dengan salatlah kalian di rumah masing-masing dengan ucapan sallu fi buyutikum. Antum pernah mendengarkan azan ini? Kalimat suara azan ini? Pernah mendengarkan ini? Belum. Jadi muazin kita di sini sudah pernah kita jelaskan. Jadi kalau terlihat hujan sedang turun dan itu sangat kencang sekali, deras, ganti kalimat hayya 'alas shalahnya dengan sallu fi buyutikum. Ustaz, ini apa tidak menimbulkan fitnah? Insya Allah tidak, karena suara hujannya lebih kencang daripada suara azannya. Tapi kalau menimbulkan fitnah, jangan sekali-kali mengamalkan ini. Apalagi suara azannya itu terdengar oleh masyarakat. Yang masyarakat di sekitar komplek antum belum pernah mendengarkan kalimat sallu fi buyutikum. Antum sudah jelas belum mengeluarkan kalimat itu sudah dikatakan sesat, apalagi ditambah cara azannya dengan cara sallu fi buyutikum ini. Bertambah-tambah antum sebagai dicap, betul kan? Sesat kan? Betul selama ini ajaran-ajarannya, kajian-kajiannya, masjid yang dia hadir sudah terindikasi sesat. Buktinya lagi dengan kalimat azannya kok berbeda gitu. Padahal kalimat azan itu diajarkan oleh Nabi SAW. Artinya kalau berpotensi sunnah-sunnah yang akan kita amalkan itu menimbulkan fitnah, alangkah lebih baiknya untuk kita urunkan niat kita untuk tidak mengamalkan terlebih dahulu. Karena menjauhi fitnah itu mudaratnya itu lebih besar kalau kita mengamalkan sunnah tersebut dibandingkan kita meninggalkannya. Jadi lebih baik kita meninggalkannya supaya kita tidak mendapatkan mudarat yang lebih besar. Tapi kalau di masjid yang sudah sudah terbiasa orang-orang mendengarkan, orang sudah lebih percaya gitu. Itu ada hadisnya itu barangkali. Walaupun dia belum tahu ilmunya, tapi husnuzannya sudah dikemukakan. Walaupun cara yang seperti ini juga tidak benar dalam beragama. Jadi cara yang benar dalam beragama itu dia kritis. Kenapa kok saya tadi berbeda, ada mendengarkan suara azan yang berbeda? Ini cara beragama yang benar. Dia tidak boleh, saya percaya dengan masjid itu udah. Ada sebagian orang-orang yang sudah ngaji begitu. Pokoknya kalau masjid ini, saya udah percaya dah 100%. Ini juga tidak boleh beragama seperti ini. Ini mengajarkan kita tidak benar dalam beragama. Nanti lama-kelamaan menjadi taklid juga. Tidak boleh beragama hanya sekedar taklid. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir yang pertama. Apa zikir yang pertama tadi? Ana terlalu panjang-panjang lebar nih, ternyata lupa pula antum.
Apa zikir yang pertama? Mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazzin. Baik, ini zikir yang pertama. Zikir yang kedua, yaitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dinah. Kapan zikir ini diucapkan? Ketika kita mendengarkan muazzin selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika muazzin mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan ini adalah ucapan yang terakhir, maka baca ini tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dinah. Baca zikir yang kedua ini. Kapan tadi dibaca ini? Setelah kita mendengarkan selesai kalimat syahadatain yang dibacakan oleh muazzin. Kan di dalam azan itu ada syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pelajaran bisa kita ambil dari potongan hadis ini. Karena tadi kita sudah bacakan tadi keutamaan ini. Keutamaan bagi mereka-mereka yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada beberapa faidah yang kita bisa ambil. Faidah yang pertama, seseorang ketika bagus tauhid uluhiyahnya, otomatis tauhid rububiyahnya akan bagus. Apa maksudnya? Maksudnya ketika seseorang beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar, tidaklah beribadah kecuali hanya untuk Allah, tidaklah berdoa kecuali kepada Allah, tidak menyembelih kepada selain Allah. Artinya semua ibadah yang dia lakukan, dia peruntukkan hanya untuk Allah. Ini berarti tauhid uluhiyahnya bagus. Maka secara otomatis tauhid rububiyahnya akan benar. Makanya ketika orang mengatakan raditu billahi rabbah, aku ridha bahwa Allah adalah Tuhanku, maka berkonsekuensi ketika dia mengakui Tuhan yang menciptakan dia, Tuhan yang memberikan dia rizki, Tuhan yang mengatur alam ini, Tuhan yang mematikan dia, Tuhan yang menghidupkan dia. Ini kan tauhid rububiyah namanya. Maka ketika dia memiliki tauhid rububiyah yang sudah benar ini, siapa yang menghidupkan kamu? Allah, 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 Allah. Sudah benar. Maka berkonsekuensi dia juga harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus beribadah kepada Allah. Jangan sampai siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang memberikan rezeki kepada kamu? Allah. Tapi nanti pagi dia pergi ke dukun. Nah, ini berarti tidak benar nih. Dia mengakui tauhid rububiyahnya bagus. Bagus sekali tauhid rububiyahnya. Tapi masih percaya dengan ramalan, masih percaya dengan pawang hujan, masih datang ke dukun. Nah, ini berarti rusak tauhid uluhiyahnya. Baik. Pelajaran yang berikutnya adalah kita harus ridho bahwa Islam sebagai agama kita. Bagaimana yang dimaksud dengan Islam itu? Nah, ini antum harus lihat nih, keislaman kita semuanya sudah benar atau belum. Maka kita harus melihat definisi Islam yang dijelaskan oleh para ulama. Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Kita harus pasrah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-inqiyadu lahu bitta'ah, yaitu tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Dan yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Coba perhatikan 3 hal ini. Ada enggak pada diri kita masing-masing? Kalau ada 3 hal ini, berarti keislamannya benar. Apa 3 hal tersebut? Saya ulangi lagi. Berserah diri
kepada Allah dengan mentauhidkannya. Pasrah kita kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ada enggak pada diri kita? Pada keislaman kita ada enggak ini? Poin yang pertama ini. Kalau ada, alhamdulillah. Lanjutkan pada poin yang kedua. Sempurna atau tidak Islam kita dengan poin yang kedua ini. At-ta'atu lahu, al-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Patuh, tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Allah katakan salat 5 waktu, puasa Ramadan wajib. Melakukan ini, melakukan itu, haram melakukan ini, haram meninggalkan itu. Ini kan aturan-aturan Allah. Kita patuh enggak di sama Allah? Taat enggak kita kepada Allah? Kalau ada kepatuhan dan ketaatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, sempurna nih, mulai sempurna keislaman itu. Lihat poin yang ketiga. Al-bara'atu minasyirki, berlepas diri dari perbuatan syirik. Jangan sampai kita Islam, kami ini Muslim, tapi jatuh kepada kesyirikan. Nah, ini bisa terancam keislamannya tidak sempurna, bahkan kalau dia jatuh kepada syirik besar, terancam keluar dari agama Islam. Maka perhatikan 3 poin ini pada keislaman kita. Baik, begitu juga ketika kita mengatakan Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Saya ridha Muhammad itu sebagai rasul saya. Maka perhatikan, ketika kita mengatakan Nabi Muhammad rasul kita itu, ini hanya sekedar ucapan di lisan atau betul-betul murni tertancap, terhujam kuat di dalam hati kita. Kadang-kadang kalau sekedar hanya ucapan di lisan semua orang bisa. Bahkan orang-orang munafik di sekitar Nabi pun lebih hebat daripada kita saat ini. Ilmu agamanya, pengetahuan mereka terhadap Islam tentu lebih hebat daripada kita. Orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi keimanan mereka kepada Nabi hanya sebatas di lisan. Makanya coba kita perhatikan bagaimana nih, sejauh mana keimanan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilihat ketika seseorang mengatakan saya ridha Nabi Muhammad sebagai Rasul saya, perhatikan beberapa perkara ini. Ada atau tidak pada diri kita? Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar. Mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Coba perhatikan. Ketika ada perintah Rasulullah, kita taat atau tidak taat? Ustaz, alhamdulillah, pokoknya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taati. Cuma kadang-kadang ada beberapa perkara yang memang agak sulit, Ustaz. Terbentur dengan urusan pekerjaan, aturan di kantor, Ustaz, dan seterusnya. Artinya masih mending nih orang, Masya Allah. Dia masih tahu aturan-aturan dan dia tahu salah dalam masalah ini. Saya salah, Ustaz. Tapi gimana lagi, Ustaz? Memang inilah aturan yang sudah berlaku. Apalagi ketika kami berada di pemerintahan, nggak bisa kami melakukan ketaatan-ketaatan ini. Alhamdulillah, ini kesadaran yang luar biasa. Sehingga di samping itu dia terus menyertai kesalahannya itu dengan istighfar. Dia perbanyak istighfar, dia perbanyak amalan soleh. Semoga dengan istighfar dan amal solehnya yang dia perbanyak itu dapat menghapus dosa-dosa dari ketidaktaatannya terhadap perintah Rasulullah tadi ini. Baik. Ini poin yang pertama. Coba cek pada diri kita. Ketika kita mengatakan Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasul, cek. Apakah kita selama ini mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah? Kemudian yang kedua, ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah. Membenarkan apa yang diberitakan. Kalau diberitakan berarti apa yang diberitakan tentang masa lalu dan apa yang diberitakan oleh Rasulullah tentang masa depan. Benar kita membenarkannya dan mempercayainya atau tidak? Karena ada sebagian orang la haula wala quwata illa billah. Mereka katakan Rasul hanya sekedar mendongeng. Rasul menceritakan tentang kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Coba kita lihat di dalam Al-Quran. Hampir sepertiga isi Al-Quran tentang kisah. Dan mereka mengatakan kisah-kisah yang dicantumkan dalam Al-Quran tidak bisa dibuktikan. Kebenarannya itu tidak bisa dibuktikan.
tentang kisah Nabi Adam, tentang kisah Nabi Ibrahim. Gak usahlah jauh-jauh tentang Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Mereka katakan Nabi Muhammad hanya sekedar mendongeng. Al-Quran itu isinya dongeng. Mereka akan percaya dengan kisah-kisah tersebut jika dilandasi dengan penelitian-penelitian, analisa-analisa yang menguatkan apa yang diceritakan oleh Al-Quran tersebut. Baru kemudian mereka percaya dengan informasi dan berita-berita tersebut. Tapi itu kalau kaitannya dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi yang bercerita tentang masa lalu. Tapi kalau yang diceritakan itu selain daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, sama sekali mereka tidak menggunakan akal sehat mereka ini. Misalnya ada tentang kisah A, kisah B terjadi di Indonesia misalnya. A dan B ini berbagai macam versi kisahnya. Kisah A misalnya, nggak usah disebutkan di sini kisahnya apa. Anggaplah kisah A. Kisah A ini aja nanti dikisahkan oleh beberapa versi nanti nih. Lalu kemudian mereka tidak akan mengatakan, wah ini dongeng doang nih. Kenapa ini tidak bisa dibuktikan? Nah, perkara ini mereka tidak berlakukan kepada hal-hal yang seperti ini. Tapi kepada Al-Quran mencoba mereka untuk mengkritiki itu. Hadis-hadis Nabi ingin mereka kritisi. Mereka katakan apa yang diinformasikan Rasulullah SAW itu sudah jauh-jauh 1000 tahun yang lalu. Ini sudah tidak relevan lagi. Udah nggak cocok lagi lah kalau ini kita gunakan. Itu hanya sebatas di zaman Rasulullah, di zaman Nabi Muhammad. Kita ini sudah berada di zaman modern. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi itu ini udah nggak cocok lagi kalau kita terapkan di masa kita ini. Sampai ada pada tingkatan seperti itu umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita perhatikan poin yang kedua ini, ada atau tidak pada diri kita? Kalau ada, berarti kebenaran kita mengatakan Nabi Muhammad sebagai Rasul kita benar. Yaitu tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi SAW. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, yaitu meninggalkan segala bentuk larangan. Ketika Nabi melarang A, melarang B, melarang C, kita hindari. Kadang terjatuh, tapi kita tahu ini salah. Langsung kemudian beristighfar. Kemudian ini dilarang, dijauhi. Kadang terjatuh lagi. Ini maklum. Tapi dia tetap meyakini bahwa ini larangan dari Nabi SAW. Ketika ada poin yang ketiga ini pada dirinya, benar syahadatnya bahwa Muhammadun Rasulullah. Dan yang keempat, an yu'badallahu alla yu'badallah illa bima syara'. Jangan kita beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan. Maksudnya jangan membuat-buat ibadah yang baru. Jangan tambah ibadah-ibadah yang baru. Itu maksudnya. Jadi kalau kita mengatakan Muhammad Rasulullah, konsekuensinya adalah ibadahlah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Jika 4 poin ini ada pada diri kita, maka syahadat kita sudah benar. Mengucapkan Muhammad Rasulullah itu sudah benar. Jika 4 perkara tadi yang kita sebutkan ada pada diri kita. Sudah hafal 4 perkara ini? Sudah hafal? Coba sebutkan. 6. Masya Allah. Ini ada dalam usul salasa. Alaysa kadzalik? Ada dalam kitab usul salasa, sudah dibahas oleh Al-Imam Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullahu ta'ala. Jadi perhatikan 4 perkara ini ketika kita mengatakan Muhammad Rasulullah. Baik. Para hadirin dan hadir makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa zikir yang kita bahas? Sudah berapa zikir pagi ini? Antum lupa. Kadang-kadang terlalu panjang ya penjelasannya ya. Saking panjangnya inti pembahasan kita malah lupa. Ada berapa zikir yang sudah kita bahas? 2. Yang pertama, mengucapkan semisal apa yang diucapkan oleh muazin. Yang kedua, bersyahadat dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billah rabba dan seterusnya. Baru 2.
Seharusnya keinginan hati sih mau membahasnya 5 pagi ini, supaya selesai kita pembahasan tentang azan ini. Tapi karena waktu yang membatasi kita, saya kira kita cukupkanlah sampai di sini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Alhamdulillah, kalau sudah jelas. Yang zikir yang kedua tadi ini, doa yang mana ini? Kan ada banyak doa-doa, ada 5 yang akan kita jelaskan, atau 4 lah minimal, yang dianjurkan oleh muadzin untuk membacanya hanya sekedar doa setelah selesai azan. Kalau dia mau baca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi ini, ada sebagian ulama boleh dia baca tapi setelah dia menyelesaikan azannya. Karena kalau dia selesai membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selesai dia nih. Lalu kemudian dia baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, orang nanti kaget. Ini muazzinnya kemana nih? Kok durasi antara asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan hayya 'alas sholahnya kok panjang banget gitu. Ternyata dia menyempatkan diri untuk baca zikir ini dulu. Maka sebagian ulama mengatakan lebih baik dia membacanya setelah dia selesaikan azannya. Kalau kita sebagai pendengar, kita membaca zikir yang kedua tadi ini setelah muazin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Allah alam bissawab.